Selamat siang, Bang. Ya, Bang, ini kabar lagi rame juga nih seputar Sania Marwah dengan Atta Larik yang belakangan ini kembali berseteru terkait soal anak yang kabarnya tidak diberi izin oleh mamanya untuk berpergian ke luar negeri. Menanggapinya seperti apa, Bang, sebagai kuasa hukum dari Sania Marwah? ya, pertama-tama ya saya ikut prihatin ya. Perkara ini antara kedua insan manusia ini perseteruannya kok kelihatannya tiada akhir. Padahal semua kejadian sudah mengarah bahwa sebetulnya mereka harus islah untuk anak. Nah, menanggapi soal berita bahwa klien saya tidak memberikan izin, sebetulnya jangan dipandang secara konyol begitu ya. Artinya begini, yang harus dilihat faktanya adalah klien saya Sania Marwah adalah ibu dari mereka ya. Kemudian di dalam putusan pengadilan juga jelas bahwa klien saya itu adalah pemegang atau yang berhak untuk mengasuh anak-anaknya secara hukum. Nah, yang berkomentar bahwa ini tidak memberikan izin, menurut saya dia itu sudah tidak punya hak, ya kan? Walaupun memang betul orang tuanya alias ayahnya, tapi pasti akan terganjal dikarenakan harus ada izin dari ibunya kalau bepergian dengan anak kecil. Nah, ibunya itu mesti kasih izin, kalau tidak, nah ini negara itu Indonesia sudah hadir bahwa kita memproteksi yang namanya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa tidak boleh anak itu dieksploitasi atau digunakan atau diperdagangkan. Nah, makanya Kemenkumham untuk membuat paspor aja buat anak itu harus datang kedua orang tuanya memberikan izin. Oh, ini betul, ini anak saya nih, sama si ini, supaya tidak apa, supaya melindungi anak supaya tidak dieksploitasi kan gitu. Takutnya di luar negeri ada apa-apa di mana, padahal secara hukum ya Indonesia ini sedang belajar ya untuk mempraktekkan hukum secara baik. Klien saya itu adalah yang mempunyai hak untuk mengasuh anak ini, tapi sampai detik ini pun yang berkomentar katanya tidak memberi izin ini nggak ngaca. Dalam artian ya kan Anda sudah tahu Anda ini nggak punya hak, tapi sudah kepentok bahwa ibunya ini harusnya dibaik-baikin, harus diajak ngomong dengan baik-baik. Kalau mau ngajak ke luar negeri ya tunggu dulu, jangan lari gitu loh. Anda mesti ngajak dulu nih, oh ini hari-hari udah baik, udah berkomunikasi dan mengasuh anaknya secara bersama, baru dong ajak ke luar negeri. Itu logika umum orang normal. Nah, tapi yang faktanya yang kita terima sekarang, kenyataannya belum aja komunikasi baik dengan ibunya, ujuk-ujuk langsung overlapping mau diajak ke umroh ke luar negeri. Kira-kira netizen mikirnya gimana? Kan begitu. Artinya itu hak asuh anak itu udah jatuh ke klien abang ya? Ya. Itu dari kapan, Bang? Itu dari putusan Mahkamah Agung tuh kalau nggak salah sebelum COVID itu ya, 2018 sampai 2019. Kan tinggal kita udah pernah eksekusi 1 kali. Cuman ketika klien saya tanya, gimana kamu mau kembali melakukan eksekusi nggak? Dia bilang jangan, Bang. Karena kenapa? Ini psikologis anak ini. Takutnya terganggu kan gitu. Karena berkali-kali ini, nah lebih bagus anak itu dengan kesadaran kognitifnya sudah menjadi dewasa dan menerima kenyataan bahwa sebetulnya siapa yang berbuat apa dan betapa ibunya itu sangat sayang sama mereka berdua, supaya tidak ada bahasa atau pikiran-pikiran yang membuat anak itu terganggu secara tumbuh kembangnya gitu. Dari pihak sana mau tadi
ditulis mau ajukan somasi, sudah ada surat ke abang apa Ya, belum? kalau kalau gini ya, saya nggak mau. Ini kan kita dunia hukum nih. Iya. Kalau mau somasi itu adalah hak, ya kan? Kalau mau somasi nggak usah gertak lah, nggak usah drama. Kalau mau somasi aja. Tapi come on man, ini yang kamu mau kirim surat itu adalah orang yang kamu ingin mintain izin untuk kebahagiaan anaknya. Jadi narasi antara atas sama bawahnya tadi, ketika dia ingin mengajak anak untuk pelesiran, kemudian ngajak umroh, ngajak segala macam. Tapi di lain pihak dia nggak sadar diri, dia nggak punya hak, dia harus minta izin ibunya, bukan malah baik-baikin, malah ngancem somasi. Come on man, drama apa lagi yang kamu mau bikin gitu loh. Stop lah, udah nggak lucu ini gitu. Artinya belum ada ya surat sampai Kita wawancara ini belum ada. Tapi sejauh mana sih permasalahan keduanya nih sampai akhirnya sepertinya saling masih melakukan kayak semacam perdebatan panjang gitu. Salah satunya terkait memberi izin itu tidak diberikan. Ya, menurut pendapat saya, opini pribadi saya, bahwa melihat situasi ini, ya seharusnya memang islah itu wajib terjadi untuk kepentingan kedua anaknya ya, karena memang anak ini kan sudah mulai tumbuh besar, udah hampir ngerti dia, ya kan. Kalau nggak salah, yang salah satunya udah hampir 12 tahun, yang 10 apa ya, hampir 10 tahun lah kalau nggak salah. Nah, yang perempuan juga udah berapa tahun, 7 atau 6 tahun. Makanya yang harus diberitahukan sama anak ini, sebetulnya ibunya ada loh, ibunya sayang loh. Nah, tapi yang dicoba dibangun opininya bahwa sebetulnya ya ibunya menghambat lah, ibunya nggak pingin anaknya senang. Menurut saya tolong dong kedua orang tua ini komunikasinya diperbaiki. Dan kalau untuk ayahnya yang sudah tahu notabene dia nggak punya hak, kalah ya dalam hak asuh, udah, dan pas dieksekusi juga embelit aja kan gitu, dan sampai sekarang tepuk dada, oh dia menang dan segala macam. Bukan menang kalah, ini keluarga, ini buat kepentingan anak-anakmu, tolong sadarlah. Artinya komunikasi antara mereka berdua memang sedang tidak baik-baik aja ya, sampai akhirnya ada mencuat berita yang lagi rame saat ini. Menurut pendapat saya, selisih paham itu diperuncing dengan berita yang sedemikian, akhirnya yang mempertajam aja salah paham itu. Padahal sebetulnya kalau menurut pendapat saya pribadi, bisa kok diajak ngomong klien saya, nggak susah kok kan, karena dia memang betul-betul care dan sayang sama anaknya. Mungkin alasan Sania sudah dipertanyakan belum, Bang, ke dia? Kenapa alasannya tidak memberikan izin untuk anak-anaknya berpergian ke luar negeri? Ya, kalau saya terus terang untuk mengkonfirmasi pertanyaan dengan spesifik pertanyaan tersebut dan dengan jawaban yang kita tunggu belum ada. Tapi secara global dan garis besar saya bisa menilai secara tersirat bahwa klien saya ya itu adalah step besar. Lo mau ajak anak ke luar negeri, lo harus jalanin step kecil dulu dong. Ya kan, mutual parenting, harus bersama-sama dulu. Ya, tiba-tiba dia langsung, gue minta izin dong, tolong izinin anak supaya ke luar negeri. Itu jauh panggang dari api. Artinya kita harus small step dulu, melangkah kecil dulu, bahwa sebetulnya ini ada loh kedua orang tuanya. Dua orang tuanya punya hak. Ini kan selalu satu pihak terus. Dan kalau memang keinginannya tidak diturutin, yang muncul pengacaranya bilang mau akan somasi lah apa, terus muncul berita. Menurut saya drama ini udah terlalu jauh lah. Nah, terkait dari pihak sana mengatakan justru dengan tidak diberikan izinnya ini membawa flashback ketika Sania sendiri sering datang menjemput atau mendatangi anak-anaknya itu
dari pihak Atalarik pun tidak dipermasalahkan. Nah, artinya ada penggiringan seperti itu, menunjukkan bahwasanya gue kasih akses nggak masalah. Terus kenapa tiba-tiba sekarang gue mau ngajak anak-anak seneng-seneng terus dilarang gitu, tidak diberi izin? Ya, menurut pendapat saya sebagai orang hukum ya, praktisi hukum, itu agak drama jawabannya. Karena kenapa? Pada satu sisi secara hukum klien saya yang punya hak, tapi narasinya malah dirubah. Saya yang diberi klien saya yang malah diberi izin untuk menemui. Dari logika berpikirnya saja itu sudah terbalik. Kemudian ketika dia mengungkapkan kok udah gue kasih izin tapi mau saya ajak ke luar negeri kok nggak dikasih, tambah terbalik lagi itu. Menurut saya ya, saya garis bawahi ya, dramanya too far, terlalu drama ini. Abang kan dari tadi ngomong drama dalam arti kan ini kan masalah keluarga dan udah ada perceraian bang. Tapi kan ini kan ada kontak batin masalah anak sama orang tua yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Secara garis besar kenapa kok nggak boleh? Ini kan cuma hanya mengajak sesuatu. Apa kalau nggak diajak karena nggak diajak karena takutnya dibawa kabur nanti bermasalah lagi apa gimana sih bang? Gini, negara sudah sangat tegas mengatur bahwa sebetulnya anak-anak di bawah umur 12 tahun ya, itu pengampuannya atau pengasuhannya oleh ibunya. Jadi pola berpikirnya tolong disamakan dengan peraturan yang ada. Nah, ketika sudah ada dengan tegas melarang itu, apalagi keputusan dari kasasinya jelas, pengadilan agama bahwa hak asuhnya itu milik klien saya. Dan pas ketika kejadian eksekusi pertama bukan dengan sukarela untuk diserahkan, tapi dengan drama segala macam, kunci pintu dan whatever itu akhirnya nggak kejadian. Artinya pembangkangan hukum ini sudah dipraktekkan oleh pihak yang menuduhkan bahwa klien saya tidak kooperatif atau tidak baik hatinya atau tidak sayang sama anaknya. Itu benar-benar fitnah keji. Ya, kalau cara berpikirnya terbalik-balik, mohon maaf, kita komentarin jadi lucu. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini kan saya juga mencoba untuk mengajak para pemirsa, para netizen untuk berpikir bahwa sebetulnya negara ini ada negara hukum, ada aturan yang bisa mengatur seluruh sendi-sendi masyarakat supaya ya cara berpikir terbalik itu berkurang, supaya yang namanya norma yang ada di masyarakat diikutin, jangan ditabrak. Tapi kalau untuk ketemu aja sama anak itu boleh nggak sih bang? Menurut klien saya kemarin informasinya boleh. Nah, tapi harus dipahami, ini kan soal hati. Nah, ketika kamu ingin meminta izin terhadap seseorang, ya kan, apalagi seseorang ini yang punya hak, dan secara hukum dia sangat-sangat menentukan itu boleh apa enggaknya, gitu. Di klien saya, ya. Menurut saya kalau nanya saya pribadi, gimana bang cara terbaiknya? Komunikasikan dengan baik, dirayu, kemudian diyakinkan bahwa sebetulnya benar-benar loh ini cuma umroh habis itu pulang. Dan memang tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa membahayakan anak itu. Nah, karena kenapa? Negara sendiri sudah mengatur bahwa sebetulnya kalau ada anak di bawah umur yang misalnya yang ngajak itu hanya bapaknya, ibunya nggak ada, itu hampir dipastikan dilarang. Dari Dirjen Imigrasi, ya kan, Kemenkumham itu melarang karena kenyataannya anak di bawah umur itu harus sama ibunya. Karena ada undang-undang perlindungan anak juga. Itu yang harus dipahami, ibunya loh, bukan bapaknya. Tapi saya juga nggak ngerti kalau yang model sekarang ini yang ibunya yang mana kan gitu. Secara psikis kan pasti anak juga tahu bang akan besarnya nanti. Betul. Permasalahan berita ini, kok gue mau diajak bapak ya, bapaknya untuk umroh, kenapa kok nggak boleh? Secara psikis nanti akan ketahuan siapa yang benar-benar mau ajak anak itu lebih dewasa untuk senang-senang atau enggak. Nah, abang punya ini gimana bang?
Kalau namanya ini kan, kalau kita bisa lihat ya, sebetulnya perseteruan ini mirip dengan perseteruan zaman dulu ya, apa namanya, perang dingin. Artinya saing-saingan tapi nggak sehat, tapi mencoba membuktikan mana yang paling hebat di antara berdua. Nah, ini kan nggak lucu, padahal mereka berdua kan adalah orang tua yang sah dari anak ini. Seharusnya mereka bersama-sama membesarkan anak itu supaya tumbuh kembang anak ini normal, bahwa ada loh kedua orang tuanya dan dibesarkan secara bersama-sama. Nah iya, makanya banyak Bang, para artis juga terjadi yang kayak gini Bang. Dia tidak menunjukkan bahwa problem masalah perceraian itu dilihat dengan anaknya sendiri. Betul. Saling Ego mendukung, lah, ego lah ya. kan. Makanya dari yang sekarang dibahas ini kan tidak baik Bang. Abang sebagai lawyer tuh, ini kan bisa menyarankan untuk yang lebih baik lagi. Iya, saya dari awal sudah menghimbau dari pihak apa namanya keduanya ya, dari klien saya sendiri dan kemudian dari pihak Atalarik, bapaknya anak-anak. Sudahlah, ini untuk kepentingan anak bersama-sama. Cuman jawabannya ya masih sama-sama ego. Mungkin karena perbedaan umur terlalu jauh dan mungkin memang kegiatan masing-masing, kebutuhan pribadi masing-masing berbeda, mengakibatkan pertemuan atau kesepakatan antara berdua itu jarang sekali untuk ketemu kepentingannya. Jadi untuk mengurus sesuatu hal aja mungkin banyak debatnya daripada banyak pelaksanaannya. Jadi ya menurut saya ini berlaku umum ya sama apa keluarga di Indonesia ya. Tolong diperhatikan bahwa sebetulnya yang paling besar prioritasnya, yang paling utama itu anak, bukan mereka berdua orang tua itu. Karena ketika sudah punya anak, utamanya bukan ini gue loh, ini dia loh, ini dia, bukan, ini anak. Harus di apa kasih sayangnya, curahan apa namanya waktunya itu untuk anak. Ketimbang dari dia harus show off, gue bisa lo ngajak anak ke luar negeri, lo nggak bisa, tapi kenapa lo nggak ngasih izin? Nah, terus diputar narasinya bahwa sebetulnya yang tidak ingin membagian anaknya bahwa yang tidak kasih izin. Itu fitnah keji menurut saya. Baiknya jangan diperuncing lagi, bagusnya sama-sama islah, sama-sama ketemu, yuk bareng-bareng mau gimana. Kalau saya punya usul malah ya ajak aja Sania Marah, mungkin mau mungkin. Untuk nafasnya sendiri Bang, dari pihak bapaknya itu masih ngasih nggak sih Bang? Nafkah gimana? Untuk nafkah biayanya itu Bang? Kalau gini, untuk urusan tumbuh kembang anak, saya terus terang ya sangat menghargai apa namanya bapaknya anak-anak dari klien saya itu telah memberikan apa yang orang normal bisa berikan. Artinya dari segi finansial mungkin tidak kurang ya. Cuman saya terus terang nggak memantau ya secara detail, soalnya kan namanya kebutuhan finansial masing-masing keluarga itu berbeda. Makanya kita mesti sangat arif bijaksana, tidak memberikan apa penghakiman terhadap apa yang sudah diberikan. Itu kan netizen bilang bahwa banyak kan netizen bilang